anak-anakku ketika besar nanti. Sweet. Sobat Cuan, kalian datang. Terima kasih Anda menyaksikan konten Laba pakai ibu-ibu dan bapak-bapak. Halo Sobat Cuan. Hai, yang rame dong. Gue Ibu-ibu kan harusnya rame dong biasanya. Anda ibu-ibu? Ibu-ibu banget ya. Kemarin Laba udah dibuka sama bapak-bapak ya. Biasa aja sih kayaknya konten kita lebih akan luar biasa ya. Sorry. Gak boleh kalah dong sama Nggak boleh bapak ya. kalah Karena ya. kan we rules our house. Oh iya dong ya kan. Ini sebenarnya tujuannya dibuat oleh tim Cuap-Cuap-Cuan karena kita Oke. juga sudah mulai meningkatkan female listener kita di Spotify. Tadinya tuh female listener kita nggak gitu banyak, tapi ternyata karena kita kasih konten keuangan, kasih konten tentang pendidikan anak, bla bla bla, mulai naik. Nah, ini biar lebih relate lagi, apakah ibu-ibu di sini juga bisa punya pengalaman yang sama kita gitu. No teori at all deh di sini ya. Oke, Kita nggak ngomongin soal teori 30, 40, 50%. Soalnya sebenarnya aku takut loh kalau misalnya di sebelahnya Kak Olive karena nanti aku disalah-salahin cara ngatur uangnya. Iya. Suami aku jadi merasa bener kan. Waduh, kita lihat ya kejadian apa di rumah ya. Nah, hari ini bareng mereka Katarina, Olivia Louis dan juga Ibu Inta di sini. Kita Halo tuh Sobat Cuan. semuanya adalah ya di CNBC lah ya gitu ya. Seperti apapun profesi kita. Nah, kita mau bahas tema yang ada di sini. Kita sama sekali nggak ada yang tahu ya, ini ya. Iya. Sama sekali ya. Iya. Ini adalah rahasia. Kalau kemarin kalau nggak salah di kontennya bapak-bapak bahasnya adalah soal keuangan awal pernikahan. Iya. Ya kan? Kita apa? Kita buka ya. Iya. Kita buka ya. Kita unboxing. Oh, pengaturan keuangan saat usia 20 sampai 35. Aku gak bisa jawab, aku kan 25 sampai 24. 30. Sulit ya. 17. Aku belum tuh. Ini pernikahan di bawah umur apa gimana nih sebenarnya? ini kayaknya nggak bisa loh. Oke, 25 sampai dengan 30 tahun. Berarti mungkin masa-masa atau gue belum nikah sih. Kalau lu Iya. udah nikah? Kayaknya kalau zaman sekarang udah belum pada nikah ya. Belum Kalau nikah. aku waktu itu umur 25 udah nikah. Aku juga udah nikah pas aku juga 25 waktu itu nikahnya. Oke, aku late ya menikahnya ya. Jadi aku belum nikah 25 sampai 30, 30 awal aku baru menikah. Jadi ya, mudah-mudahan bisa dijawab ya. Kita ke card yang pertama, kita buka. Pertanyaannya adalah ketika punya penghasilan sendiri, kamu termasuk orang yang boros atau hemat? 25 sampai 30 ya. Oh, 25 ini waktu itu. Iya, aku boros. Aku akui aku boros. Iya. 25. Sekarang jawab Aku boros. Aku boros anaknya. Kamu 25 hemat deh. Soalnya kan tadi 25 udah nikah. Mm-mm. 25 sampai 30 itu suami punya penghasilan. Aku nggak punya. Jadi di jatah suami waktu itu. Even aku awal-awal pernikahan nggak tahu suami gajinya berapa. Jadi ya harus bisa jajan dari situ, dari uang yang dikasih. Jadi kamu- Sesekali minta lah. Oh, karena ada limitnya, ada batasannya Betul, ya. ya. Kalau Inta Aku termasuk, aku juga bingung sih gimana jawabnya. Maksudnya aku udah bisa kayak gini. Aku tuh bahkan udah nyiapin uang sekolah anak aku waktu TK sejak aku hamil. Wow. Jadi Oke. waktu aku baru tahu aku hamil, aku tuh langsung buka tabungan buat pendidikannya dia. Jadi aku kayak udah nge-spare gitu. Tapi mungkin nggak terlalu hemat karena aku masih tinggal di rumah orang tua. Jadi aku 6 tahun pernikahan pertama tuh aku di rumah orang tua. Jadi sebenarnya kalau misalnya dibandingin orang-orang lain, mungkin aku kelihatan kayak baru nikah kok, tapi lebih santai hidupnya gitu. Karena kan sebagian dari pengeluaran aku kan bareng ya di rumah itu. Iya. Tapi aku juga nggak boros-boros amat. Maksudnya aku juga udah mikirin ke depannya kayak apa. Iya. Sekarang kamu udah nikah ya? Kamu nikah di umur 25 berarti ya? Aku 25. 25 sampai 30 itu gue belum nikah. Punya pacar nggak ya waktu itu? Ada gitu, tapi Apa perlu kita bahas? ya, gue jangan pikir mau gue kawinin juga di umur itu gitu 25 sampai 26. Tapi yang jelas waktu itu aku tulang punggung keluarga, jadi aku lebih banyak take over rumah tangga. Jadi waktu itu mama papa udah maksudnya udah pensiun, jadi aku lebih banyak take over urusan Karena anak rumah. pertama ya? Karena anak pertama. Jadi lebih banyak masukin urusan rumah, tapi aku kayak nggak mau kalah gitu. Gue udah capek-capek kerja, jadi gue tetap spend buat diri gue juga. Gitu. Jadi termasuk lumayan boros lah ya pada saat usia 25 Self reward sampai yang paling 30. boros apa tuh berarti Kak? Self rewardnya, aku jalan-jalan, aku orangnya travelingan banget. Apalagi waktu itu masih single, nggak ada pacar, jadi kayak baiklah gitu. Apapun gue beli sebenarnya pada saat di usia itu. Padahal sebenarnya tulang punggung keluarga. Jadi ya kalau ada bilang kok lo bisa sih ngabisin duit, padahal kan sebenarnya kalau udah jadi tulang punggung keluarga biaya rumah, biaya orang tua, asuransi, waktu itu mamaku juga masih ada ya.
terus udah gitu biaya segala macamnya, tapi masih aja nyempetin buat pikirin hidup gue. Iya. Ya nggak apa-apa dong, Nggak enjoy apa-apa ya, life. Dulu tuh pilih ngabisin uang bareng teman atau ngajak orang tua senang-senang. Ya Allah, gue dulu ya. Kalau gue ngajak orang tua senang-senang, kalau sama temen sebisa mungkin gue dibayarin. Ya. Kalian? Kalau aku imbang. Jadi ada porsinya yang buat sama orang tua, ada porsinya yang buat ngabisin bareng teman-teman. Tapi harusnya ngabisin uang bareng teman-teman bisa dikurangin. Zaman dulu ya. Iya. Tapi ya udahlah ya. Tapi kalau nggak kayak gitu, sekarang nggak ada Olive yang sekarang, bener nggak? Bener, Kalau bener. nggak punya pengalaman itu, jadinya nggak akan tahu tuh. Sekarang tuh kalau misalnya nabung itu penting, investasi itu penting. Kayaknya karena setelah punya anak sih, jadi ngerasa tanggung jawabnya tuh udah makin gede. Jadi kayak justru ketika udah punya anak, apalagi pas pengen anaknya 2, kayak kehidupan masa kita kecil pas lagi susah-susahnya langsung kayak rewind semua dan langsung kayak wah ini nggak boleh keulang nih. Circle-nya kan circle nanggung semua ya. Jadi begitu. Menang mending gitu ya. BJS. Iya. Budget pas-pasan. Jiwa sosialita. Bisa kalau aku ngabisin uang bareng teman-teman kalau di 25-30 karena Iya, kalau tadi misalnya dia aja minta sama bapak. Orang bapaknya yang bayar. Iya. Janji diganti nggak diganti. nggak perlu duitnya, katanya nggak usah. bukan soalnya kalau misalnya ngajak orang tua senang-senang biasanya di rumah aja udah cukup gitu. Dan terutama waktu itu di usia 25-30 kebetulan aku kan 3 bersaudara nih. Tapi kakak sama adik aku maksudnya bukan di Jakarta. Jadi kita kalau misalnya gue boleh cuma aku sama papa mama aja, sama maksudnya keluarga aku sama papa mama. Jadi kita di rumah aja udah cukup gitu. Nanti kalau mereka baru datang ke Jakarta baru kita pergi keluar. Nah, tapi kalau misalnya kayak weekend atau apa, aku ya lebih sering ya sama temen. Waktu masa pacaran punya pengalaman nabung sama pacar enggak? Pencapaian tujuan finansial Ini yang lagi zaman now banget gak sih? Iya, ini lagi rame. Yang nabung apa? Dibahas. Nyicil rumah bareng pacar. Iya. Pernah nggak kak? Jawab dong. Oh aku ya, nggak pernah sih. Nggak Nggak pernah. Jangan red flags. Nggak pernah. Jangan pernah. Dulu juga. Lu kalau masih pacaran lu nabung-nabung nggak penting, nggak guna. Soalnya dulu juga kan nggak ngerti tentang finansial ya. Jadi kayak itu anggapnya juga tabu. Kayaknya hampir nggak pernah juga ngomongin finansial sama pasangan kecuali sama suami yang sekarang, karena kita waktu itu menjelang mau menikah ya kan. Betul. Harus ngomong apa adanya. Sebenarnya tanpa ngomong pun dia juga udah tahu gitu kan kondisi kita. Jadi nggak pernah, apalagi sampai nabung bareng. Aneh banget sih kalau bisa kayak harus ngebuktiin cinta gitu pakai nabung rumah bareng. Mohon maaf nih. Tapi emang kalau kecuali mereka memang punya konsep ya mau sampai nikah kali ya, mungkin baru persiapin buat biaya nikahnya gitu. Tapi kalau nabung-nabung bareng nggak ada tujuannya sih ngapain gitu. Saat ada diskon apa yang kamu lakukan? Diskon ini 1-1, 2-2, 3-3, 12 gitu-gitu ya. Tapi kemarin ada yang diskon tapi di tanggal tua. Ternyata supaya ini apa kita pakai pay later ya. Ada Jebakan. Kebetulan aku bukan tipikal orang yang kayak suka cari-cari diskon, Sale hunter gitu. Iya, jadi buat aku musim diskon sama musim gak diskon gak ada bedanya. Karena aku tipikal yang kalau lagi mau belanja sesuatu memang lagi butuhnya saat itu ya beli aja, nggak mesti yang kayak terus bukan tipikal yang kalau misalnya ada diskon impulsif jadi cari-cari barang yang nggak butuh dibutuh-butuhin. Orang beda-beda ya, dan mungkin karena aku juga tipikal orang yang nggak bisa nawar harga juga. Jadi aku kalau belanja aku paling gak enak kalau nawar. Oke, jualan tol ke Olivia lu akan nawar dagangan kamu. Suamiku lebih pintar loh. Kita kalau misalnya ke grocery gitu ya, kan kadang misalnya nih kita ambil katakan sabun cuci baju gitu kan, ya ambil aja dong. Suamiku lebih bisa yang kayak misalnya dia lagi nemenin aku terus dia lihat gini, sayang kalau merek yang ini lihat deh lagi misalnya lagi ada promo apa, dia yang lebih bisa kayak gitu dibanding aku. Kayak suamiku juga sama gitu. Bahkan popok dia bisa lihat ini tuh isinya segini, 42 harganya segini. Yang ini isinya segini. Jadi ini aja lah. Milinya juga dilihat kan. Yang milinya dilihat. 900 mili yang ini. Kalau aku kayak ya udah biasa yang udah dipakai, aku kayak beli aja gitu. Bener. Itu dia. Tahun banget ya. Kalau aku kalau misalnya ada kebutuhan mau ngisi kamar
waktu pertama kali mau pindah rumah misalnya, aku tuh sengaja nungguin 12. Jadi maksudnya aku tahu nih barang-barang yang mau aku beli, terus aku sengaja nungguin di momen itu. Tapi kalau misalnya cuma diskon-diskon yang ada di depan mata, menurut aku lebih hemat tidak membeli apapun daripada membeli barang diskon. Karena ternyata kita menghemat lebih banyak loh. Jadi gitu. ternyata mungkin dilihat dulu kali ya tujuan kita mau belanjanya itu apa, baru cek diskonnya kapan gitu. Yes. Udah melek finansial sejak kapan dan apa triggernya? Kamu tuh cerita kamu tuh. Aku 2018. Triggernya dulu karena baca-baca sosial media yang terkenal banget itu loh. Iya. Kan itu walaupun di luar kasusnya tetap Bagus pasti tuh, aku bagus. kayak ngobrol sama beberapa orang yang akhirnya mereka melek finansial, banyak yang startnya dari postingan-postingannya dia gitu kan, termasuk aku. Karena waktu itu kan lagi hamil anak kedua 2018. Jadi ya itu kayak yang tadi aku sempat sampein, bikin aku kayak balik lagi gitu, kayak kondisi aku waktu masih kecil, remaja, dan aku nggak mau kayak anak-anakku ngalamin hal itu gitu sih. Minta Melek finansial sejak kapan ya? Kalau misalnya kita udah mulai nabung, Itu udah melek yang kan? rencanain, udah ya. Sejak dikenalin buku Robert Kiyosaki. Iya, sama papa ya. Sebenarnya. Karena Papa. bokapnya sih. juga Iya. termasuk yang generasi yang lumayan melek Iya, betul, finansial betul, ya. betul. Kalau mama papaku nggak Iya. terlalu mengenalkan dari kecil, bahkan kita nggak tahu soal Iya, duit. sama. Taunya mahal murah doang Iya, gitu mahal kan, murah nggak tahu. Tapi Taunya kalau habis punya duit langsung dibeliin barang gitu Iya, sih. iya, Yang iya, kayak iya. aku kalau ingat-ingat kayak Kalau aku turning point-nya adalah akan dari masa boros terus tiba-tiba keterima kerja lah di TV bisnis gitu. Jadi kayak digampar Iya, gitu iya, ya iya. kan. Waktu itu di TV bisnis langsung ngebawain soal dunia persaham-sahaman apaan gitu. Tapi akhirnya tahu bahwa ada aset lain yang bisa jadi compounding uang kita selain masuk tabungan. Selama ini kan konvensional aja kan, Betul. tabungan. Terus kalau bicara sama nyokap juga emas, deposito gitu-gitu ya yang tanah, kalau nggak tanah, tanah tapi ya modalnya kan. gede. kalau udah Betul. ada model beli rumah, Iya. kontrakan, gitu-gitu gitu. Nah, akhirnya begitu turning point keterima di TV bisnis, baru ternyata ada yang lain aset kelasnya, nggak cuman itu. Nah, baru deh. Nah, udah. Momen apa yang membuat kamu berpikir bahwa menabung di usia produktif itu sangat penting? Kalau aku pribadi ya itu 2018 lagi hamil. Kalau suamiku mah emang dia tipikalnya suka nabung ya dari dulu, dari event itu. Kalau aku 2018 lah. Minta Tadi pertanyaannya apa? momen apa yang membuat kamu berpikir bahwa menabung di usia produktif itu sangat penting? Oh, pokoknya sejak punya goals besar gitu. Misalnya kayak mau nge-DP rumah. Kalau gue tuh ya momennya switch itu habis lulus kuliah, terus kan harus kerja, jadi kayak diwariskan beban gitu. Jadi langsung kayak ini loh yang biasa dikeluarin mama selama sebulan. Terus kamu punya adik yang masih kuliah juga, jadi kayak langsung ditaruh di pundak gitu, berat gitu. Jadi disitulah posisinya udah berpikir untuk oke, ada yang disisihin, ada yang boleh dibelanjain buat senang-senang, ada yang boleh diborosin, ada yang buat dipakai buat mereka juga gitu. Dan pada saat itu udah kepikiran banget. Lebih pilih posisi di atas atau di bawah? Ini sorry. Kalau umur 25-30 kita ada Maksudnya bantu cari uang suami atau menerima uang bulanan dari suami. Tadinya mau bilang kalau awal 25 posisi aku bukan. Maksudnya membantu suami cari uang atau menerima bulanan dari Bukan, beda jam terbang. Oke, kalau aku lebih suka bantu cari uang tapi untuk hal-hal yang aku suka ya. Maksudnya ternyata kalau setelah aku berkeluarga, mengurus anak itu ternyata lebih berat dibandingkan kerja. Jadi kadang-kadang aku ngerasa bahwa pergi ke kantor itu adalah kayak buru-buru kan, pengen ke kantor. masih beda ya. Tahu banget Inta lu. kalau ke kantor tuh sebenarnya jadi kayak me time gitu loh. Kalau Setuju gue, tapi sebenarnya kabar bagusnya adalah dengan perasaan yang lebih baik ketika ketemu anak-anak, ya kita juga akhirnya mengurus anak juga lebih happy gitu. Anaknya juga jadi lebih happy kan, karena mommy happy gitu. Kalau Olive, Kalau aku bantu suami cari uang, walaupun tidak diminta, biar cepat mencapai financial goals. mantap. Kan lebih enak ya, ibarat kayak bisa lebih cepat nih mencapai financial goalsnya gitu. Nggak tahu itu kalau aku ya, aku soalnya kadang kalau ngeliat suamiku dia kayak capek kerja aja, aku suka kasihan, kayak kasihan banget ya, kok kayak bebannya di dia semua gitu. Kalau aku sih ya cari bantu suami ya, bukan bantu suami sih sebenarnya, karena secara instantly suami gue yang mengetahui bahwa gue udah perempuan bekerja gitu. Dan memang
tidak berusaha juga dia untuk kayak udahlah setelah nikah nggak kerja atau apa gitu, karena dia tahu bahwa kayak gue nggak bisa deh. Orang gue cuti melahirkan 3 bulan aja gue kayak apa? Kayak gue nggak bisa gitu loh. Oh ya, kalau misal bantu curi suami biar itu ya cepat-cepat financial goal. Tapi sebenarnya kita juga pengen nerima uang bulanan doang dari suami kalau misalnya ternyata udah financial freedom gitu gak sih? Tapi kerja itu sebenarnya bukan cuma karena uangnya ya. Betul. Ternyata emang kita bener. cewek-cewek pekerja semua ya. Tapi mungkin pengen nanti berubah mindsetnya adalah bekerja untuk happiness aja, jadi nggak ngejar materi lagi. Kalau sekarang tuh jujur aja kerjanya memang masih untuk nyari duit gitu. Jadi kerja mau cari duit, ada tambahan yang nyari duit. Gitu. Sekarang realistis ya. Sekarang realistis. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Lebih suka yang mana? Yang cepat atau pelan-pelan aja? Apa sih ini? Menabung atau investasi untuk mencapai financial goals? Cepat-cepat atau pelan-pelan aja? Kalau aku yang realistis aja lah semampunya kita. Kalau dari saving ratio kan nggak mungkin juga ya, misalnya dari pendapatan kita mau 80% disimpan. Masa kita nggak nikmatin hidup hari ini? Jangan juga sampai kayak gitu, gitu ya kan. Betul. Terus kayak pilih instrumen investasi, misalnya kalau pengen yang cepat cari instrumen yang bisa ngasih katanya 1% satu hari atau sebulan. Nggak make sense dong, ya kan? Sebulan bisa kasih 30-35%, nggak make sense dong. Jadi menurutku untuk mencapai financial goals itu carinya yang paling make sense sesuai risk profile kita. Jadi nggak pelan juga, nggak cepat juga. Nggak harus cepet-cepet juga gitu. Nggak, karena kan nggak dalam berlomba ya. Kalau kita untuk financial goals, kita nggak lomba sama siapa-siapa kan. Tapi aku setuju sih sama Kak Olive, soal kalau kadang-kadang kalau misalnya pengen yang cepet, siapa tahu malah bikin kita nggak menikmati masa yang sekarang. Karena kan aku pernah waktu itu kan temanku kan agen asuransi ya, terus aku lagi mau buka asuransi jiwa adalah waktu itu. Tapi kan ada kan asuransi jiwa yang kayak gini kan ya Kak, yang kita cuma bayar di 20 tahun pertama, dia akan nge-cover seluruhnya di situ. Betul. Terus waktu itu aku mikir, kayaknya aku pengen deh kalau misalnya nanti waktu kalau UP-nya besar, jadi aku ngegedein nih preminya. Terus aku bilang, tapi kalau premi segitu kayaknya gue ntar nggak bisa, maksudnya memberatkan untuk pengeluaran lain harus gue kurangin gitu-gitu. Terus dia bilang, tak buat apa lu mikirin UP saat lu meninggal, tapi ketika lu hidup lu gak bisa menikmati hidupnya. Iya, pas lu pengennya pas meninggal bisa meninggalkan sesuatu yang besar, tapi selama hidup pun lu gak seneng. Iya benar, cepet-cepet meninggal. Iya benar. Tapi ternyata hidup memang harus balance ya. Karena kalau kita terlalu yang fokus ke depan kita lupa. Boleh kok Sobat Cuan kalau misalnya kita prepare untuk apapun yang kita siapkan di masa depan, bersenang-senang hari ini juga nggak ada salahnya gitu, nggak kenapa-napa. Bukan berarti kita kayak nyampein inget tua nggak kayak gitu juga gitu. Jadi tetap ada dipersiapin ke depannya baru. Tapi hari ini juga tetap kamunya happy gitu. Biar kalau kamu jadi menua tua ya kamu juga tetap happy gitu loh. Tidak ada penyesalan, with no regret. Betul ya. Next. Kalau uang bisa diajak ngomong, kamu mau ngomong apa? Aku cuman bilang kadang-kadang cara menyelesaikan masalah adalah dengan dapat uang 25 miliar. Udah ada 25M udah kok. Semua masalah udah hilang. Semoga kamu datang di kehidupan anak-anakku ketika besar nanti. Sweet. Pesan untuk uang di masa depan ya. Untuk uang, aku kan magnetnya, jadi kamu nempel-nempel terus aja lah ke aku, jangan jauh-jauh gitu. Kan aku magnet uang. Afirmasi positif. Mantap. Aku adalah magnet uang. Uang tuh suka banget sama aku. Tips pengaturan keuangan untuk Sobat Cuan yang baru jadi first jobber. Oke, silakan Kak Olive. Nikmatin hidup boleh, tapi savingnya juga harus mulai dibiasain dari nominal yang kecil aja dulu sih. Mulai dari 10% sisihin. Kenapa sih 10%? Karena kalau 10%-nya langsung disisihin, kamu nggak akan kerasa banget kan bedanya hidup dari 90%. Jadi habitnya dibangun dulu. Itu sih. Habitnya dibangun dulu. Enggak? Aku jadi ingat kemarin aku baru kayak ngeliat lagi omongnya si Emma Watson, si siapa? Hermione. You have family to feed, not society to impress. Jadi sebenarnya kalau misalnya kamu ingat aja, misalnya
beli-beli apa ya, barang-barang yang cuma buat gadget, mengimpress orang. iya, botol minum, Iya. Botol minum bikininya, 700.000, nonton Satu konser juta. 2 bulan sekali, mending 2 bulan sekali, sebulan sekali. Iya. Kalau misalnya sekali 2 kali, Iya, self reward is okay. iya. Tapi kalau terlalu sering Iya. hanya untuk mengimpress orang, kan Betul. jadi lupa sama kebutuhan sendiri Iya. sama keluarga kan. Kalau itu yang paling penting dari sendiri. Kayak Mhm. gitu sih. Iya. Ketika jadi first jobber ya pertama cek dulu first jobber yang seperti apa gitu. Kalau first jobber seperti gue contohnya dengan beban keluarga yang besar ya itu emang benar-benar harus muter otak gitu gimana caranya untuk bisa menanggulangi semua. Tapi mudah-mudahan ya Sobat Cuan berada di first jobber yang versi yang lain yang mungkin bisa menjalankan step-step keuangan lebih baik lebih dini gitu untuk menjalankan step keuangan, punya dana darurat lebih dini, punya tabungan lebih dini, mulai investasi lebih dini itu udah paling oke lah. Jelas gitu konten laba kita ya. Nanti akan ada topik-topik menarik lainnya yang akan kita bahas. Mudah-mudahan ini pengalaman-pengalaman kita yang bisa dilihat. Oh, dia juga kayak gini. Iya. Oh, tapi dia berhasil melewati itu. Betul. Gitu. Fase-fase yang kemarin udah kita lewatin. Sekarang kita di step hidup kita yang Betul. lain gitu ya. Yang jelas yang lebih baik. Amin pastinya ya. Thank you ya Sobat Cuan udah dengerin laba hari ini. Lapaknya, aku kesana lapaknya bapak-bapak dan ibu-ibu dan bapak-bapak. Terima kasih, jangan lupa kita selalu ada konten laba ini sebulan tuh 2 kali. Jadi ada versi bapak-bapak dan versi ibu-ibu. Mungkin nanti di battlein, ya kita nggak tahu juga ya. Wow. Jadi rame. Ini kalau ya battle bapak dan ibu ya. Siapa yang merasa paling benar deh? Udah pasti perempuan lah. Girl power. Who runs the world? Girls. Thank you ya. Terima kasih. Jangan lupa dengerin konten podcast kita lainnya di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, dan Anchor. Jangan lupa follow akun Instagram kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuan. Kita pamit, Sobat Cuan. Bye-bye. Dadah.